Perkenalkan, nama saya Pasa Azkia Ramadan dengan EPM akhir 0074. Saya berasal dari kelompok 11B yang beranggotakan saya sendiri dan Muhammad Ramzi dengan NPM akhir 0075. Pada kesempatan kali ini saya dan Ramzi akan menjelaskan tentang unsur cuaca dan iklim. Menurut BMKG, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim membuatnya mendapat limpahan uap air yang intensif. Uap air atau massa udara tersebut kemudian memicu cuaca ekstrim. Ada 3 tipe fenomena cuaca yang terjadi di Indonesia. Pertama, fenomena cuaca dengan skala global seperti El Nino atau La Nina. El Nino merupakan fenomena cuaca musim kemarau yang panjang, sementara La Nina merupakan musim hujan yang berlangsung lama. Kedua, fenomena cuaca regional seperti monsun Asia dan monsun Australia. Angin monsun membawa massa udara yang banyak, yang dampaknya adalah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Terakhir, fenomena cuaca lokal seperti puting beliung dan microburst atau angin yang cepat. Fenomena cuaca lokal ditemukan dalam masa peralihan cuaca pada April dan Mei atau Oktober dan November. Sepanjang 2021, Indonesia sangat terpengaruh fenomena cuaca La Nina dan monsun Asia yang menyebabkan curah hujan tinggi. Kedua cuaca ekstrim tersebut kemudian menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Nah, itu kan yang sudah terjadi sepanjang tahun 2021. Bagaimana dengan yang berpotensi akan terjadi sepanjang tahun ini? Ya, kalau kita lihat secara jangka panjang, sebetulnya saat ini kita melihat La Nina memang sudah mulai melemah begitu ya, dan kita belum mengindikasikan adanya El Nino. Sehingga kemungkinan di sisa tahun ini kita akan menghadapi karakter musim yang relatif seperti biasa begitu ya. Tetapi dengan kebiasaan tersebut justru harus menjadi kewaspadaan. Karena salah satu jenis daripada bencana hidrometeorologi yang lain adalah kekeringan. Nah, kita sedang bersiap untuk menghadapi periode kering, tetapi mungkin kita sedikit bersabar karena frekuensi kejadian cuaca ekstrim untuk curah hujan tinggi ini masih akan berlangsung selama bulan April. Ya, sehingga kita nanti baru Mei, Juni, Juli akan menghadapi agak kekurangan hujan, sehingga fokus kita saat ini adalah kejadian cuaca ekstrim akibat hujan lebat. Dan kita melihat di Indonesia sudah cukup banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi. Nah, antisipasinya tuh sebenarnya yang baik dilakukan untuk masyarakat Indonesia itu apa, Pak, dalam menghadapi bencana-bencana tersebut? Baik, satu hal yang perlu difahami oleh masyarakat bahwa kita di Indonesia ini adalah tinggal di sebuah zona yang memang sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Artinya apa? Sebetulnya kita bersyukur dengan wilayah kita yang lembab dan juga basah begini ya. Tetapi kita juga di sisi lain harus siap siaga. Karena dengan meningkatnya kejadian ekstrim akibat perubahan iklim yang sekarang semakin memburuk istilahnya, maka masyarakat yang harus disiapkan. Kita harus menyiapkan kondisi lingkungan kita. Jadi ketika masuk periode musim hujan, lingkungan kita siap untuk menghadapi ancaman banjir misalnya. Begitu juga ketika masa kekeringan untuk daerah-daerah yang memang sulit mendapatkan sumber air dari tanah, bisa dilakukan misalnya seperti memanen hujan. Nah, karakter seperti inilah yang harus dimiliki bangsa Indonesia karena sejatinya kita memang tinggal di sebuah zona yang ancaman bencana hidrometeorologinya secara alamiah ada. Nanti kita di bulan Oktober, November, Desember ketemu lagi periode puncak hujan. Begitu juga dengan periode kekeringan. Perubahan iklim global menjadi penyebab peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Maka dari itu, pemerintah dan warga harus bekerja sama menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Karmel Mursalim, Nugrah Endri, Jakarta. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun.
Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim, akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Apa itu cuaca dan iklim? Kenapa bisa ada cuaca dan iklim? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cuaca dan iklim. Sebelumnya, apakah perbedaan dari cuaca dan iklim itu sendiri? Cuaca merupakan suatu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit, tidak luas, dan pada jangka waktu yang singkat. Seperti cuaca di Bandung hari ini hujan, sedangkan cuaca di Jakarta pada hari ini cerah. Karena ruang lingkup yang sempit, maka hanya suatu daerah atau kawasan tertentu saja dan jangka waktu yang sebentar. Sementara iklim adalah rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang dan cakupan wilayah yang luas. Kenapa iklim dan cuaca bisa terjadi? Iklim dan cuaca bisa terjadi itu karena adanya unsur-unsur yang mempengaruhi iklim dan cuaca. Apa saja unsur-unsur iklim dan cuaca? Yang pertama ada radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Artinya, panasnya sinar matahari akan tetap sampai ke bumi tanpa perantara. Banyak sedikitnya total radiasi sinar matahari yang diterima oleh bumi tergantung dari 4 faktor. Yang pertama adalah jarak matahari ke bumi. Jarak matahari ke bumi selalu berubah, hal tersebut terjadi karena bumi mengalami revolusi sehingga jaraknya berubah-ubah. Yang kedua adalah intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari adalah semakin lama suatu daerah terkena sinar matahari artinya semakin besar panas atau radiasi dari matahari yang diberikan ke bumi. Lalu, yang ketiga adalah panjang hari. Panjang hari itu sendiri berarti jarak lamanya matahari terbit dan matahari terbenam. Lalu, yang keempat adalah pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas, debu, dan uap air. Kemudian, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Yang kedua adalah lamanya penyinaran matahari.
Lamanya penyinaran matahari adalah besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datar miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh dibandingkan jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dingin udara. Pengukuran suhu dinyatakan dengan skala Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap variasi suhu. Yang pertama adalah durasi penyinaran matahari. Panas permukaan bumi berasal dari sinar matahari, tidak setiap waktu permukaan bumi mengalami pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Wilayah yang mendapatkan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama suhunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang mendapatkan sinar matahari dalam jangka waktu yang lebih pendek. Semakin lama penyinaran matahari, maka suhu pun akan semakin tinggi. Kemudian, yang kedua adalah sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari, di mana semakin kecil sudut datang maka semakin kecil sinar yang diterima oleh bumi. Wilayah tropis suhunya lebih tinggi daripada lintang tinggi. Lalu, faktor yang ketiga adalah relief permukaan bumi. Relief di bumi tidak rata karena adanya tenaga endogen dan eksogen. Semakin tinggi suatu tempat maka suhunya semakin rendah, begitupun sebaliknya semakin rendah tempatnya maka semakin tinggi suhunya. Lalu, faktor yang terakhir adalah banyak sedikitnya awan, di mana awan merupakan kumpulan dari titik air, dan ketebalan awan sangat mempengaruhi panas yang diterima oleh bumi. Keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung pada udara. Ketika kelembaban tinggi maka suhu akan rendah, artinya kelembaban dan suhu berbanding terbalik. Kelembaban tertinggi terjadi ketika suhu sangat rendah yaitu pada saat subuh hari dan kelembaban terendah terjadi ketika suhu sangat tinggi yaitu pada saat siang hari. Empung. Tekanan udara dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tekanan udara tinggi lebih dari 1013 milibar. 2. Tekanan udara normal sama dengan 1013 milibar. 3. Tekanan udara rendah kurang dari 1013 milibar. Penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Penguapan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Evaporasi. Evaporasi merupakan proses pertukaran air dari permukaan bebas dari muka tanah. 2. Transpirasi. Penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. 3. Evapotranspirasi. Penguapan yang terjadi pada suatu daerah di mana di dalamnya terdapat juga tanaman yang tumbuh, kejadiannya bersama-sama antara evaporasi dan transpirasi, keduanya saling mempengaruhi. 7. Pembentukan awan. Udara selalu mengandung uap air, apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air maka terbentuklah awan. Jadi, awan adalah kumpulan titik-titik air. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan semakin besar, awan akan semakin berat. 8. Kecepatan dan arah angin. Angin adalah udara yang sejajar dengan gerakan bumi. Udara ini bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Menjadi 3. Yang pertama adalah angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup dengan arah tetap sepanjang tahun. Contoh dari angin tetap adalah angin pasat timur dan angin pasat barat. Yang kedua adalah angin periodik. Angin periodik adalah angin yang bertiup secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Angin ini terdiri atas angin periodik harian dan angin periodik tahunan.
Contoh dari angin periodik harian adalah angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah dan lain-lain. Sedangkan contoh dari angin periodik tahunan adalah angin muson. Lalu yang ketiga adalah angin lokal. Angin lokal adalah angin yang bertiup pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Contoh dari angin lokal adalah angin kumbang, angin fon, angin brubu, dan angin bahorok. Lalu, yang kesembilan adalah presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Hujan berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi pada bidang front, yaitu daerah pertemuan dua massa udara yang berbeda temperaturnya. Massa udara yang satu merupakan udara yang panas dan membawa banyak uap air, sedangkan massa udara yang lain merupakan massa udara yang suhunya dingin. Yang kedua adalah hujan zenital. Hujan ini terjadi karena udara yang naik akibat adanya pemanasan yang tinggi. Hujan zenital terjadi di daerah tropis yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang ketiga adalah hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Udara yang mengandung uap air bergerak naik ke atas pegunungan, sehingga terjadi penurunan suhu. Yang kedua adalah presipitasi dalam bentuk salju. Salju merupakan presipitasi yang terdiri dari kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah titik beku. Lalu yang ketiga adalah presipitasi dalam bentuk hujan es. Presipitasi ini merupakan curahan batu es yang turun dalam cuaca panas yang berasal dari awan yang suhunya Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.